Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ujian kompetensi kedua dari mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Bapak Ali Tarmuji, STMCS. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya adalah Ananda Firdaus dengan NIM 21000184452 dari kelas I. Pertama, di sini saya akan presentasikan tentang hasil pengerjaan tugas di pertemuan 8 sampai dengan 12. Untuk pertemuan ke-8 yaitu membahas tentang JavaScript lanjut, kemudian di pertemuan ke-9 yaitu server-side programming dengan web server dan sintak dasar server-side scripting. Untuk di pertemuan 10 yaitu membahas tentang percabangan dan perulangan di PHP. Di pertemuan 11 membahas tentang penanganan form di PHP, dan yang terakhir adalah di pertemuan ke-12 yaitu membahas tentang array dan fungsi di PHP. Pertama, di pertemuan ke-8 yaitu JavaScript lanjut. Pada program yang telah saya buat menggunakan JavaScript yang berada di dalam file HTML. Di pertemuan ke-8 ini saya menggunakan materi JavaScript lanjut sebagai referensi, kemudian menerapkannya menggunakan fungsi validation dan percabangan if, dan untuk script programnya seperti gambar di samping. Selanjutnya untuk tampilan outputnya seperti pada tampilan gambar di atas adalah tampilan browser dari output program HTML tadinya. Di sana terdapat tampilan biodata dari saya sendiri dengan foto, kemudian di bawahnya terdapat fungsi validation itu sendiri dengan inputan untuk memasukkan username, password, dan email. Yang kedua yaitu pertemuan ke-9 yaitu membahas tentang server-side programming atau web server dan sintaks dasar server-side scripting. Untuk program berekstensi PHP-nya yaitu program 9.1. Di sini terdapat script PHP dengan variabel gaji yang berjumlah 1 juta dan variabel pajak dengan nominalnya 0,1, kemudian variabel THP atau bisa disebut dengan rumusnya dengan variabel gaji dikurangi dalam kurung variabel gaji dikalikan variabel pajak. Kemudian ditampilkan atau echo gaji sebelum pajak, kemudian dimasukkan dengan variabel gaji. Yang kedua adalah gaji yang dibawa pulang dengan dimasukkan variabel THP atau rumus tadinya. Untuk program di 9.2-nya di sini sama, terdapat file PHP dengan variabel A sama dengan 5, kemudian variabel B sama dengan 4. Kemudian akan ditampilkan beberapa tampilan rumus dari bawaan program di e-learning. Selanjutnya untuk tampilan programnya atau outputnya untuk program 9.1-nya yaitu seperti gambar yang sebelah kiri dengan gaji sebelum pajak yaitu tadi udah dimasukkan yaitu 1 juta, kemudian gaji yang dibawa pulang ini yang tadi variabel THP yang gaji sebelum pajak dikurangi dalam kurung gaji sebelum pajak dikalikan per tahun, yaitu hasilnya adalah 900.000. Kemudian program 9.2-nya tampilannya seperti ini sesuai dengan variabel A dan B tadi yaitu 5 dan 4. Selanjutnya di pertemuan ke-10 PHP tentang percabangan dan perulangan. Untuk program 10.1-nya seperti ini untuk script PHP dan outputnya. Pada program 10.1 tersebut akan menampilkan sebuah output yang dimana menggunakan percabangan if. Kemudian user akan diminta untuk memasukkan angka dan kemudian menekan konversi. Maka akan ditampilkan hasil dari konversi nilai angka ke huruf. Seperti di contoh, saya memasukkan angka 85 kemudian menekan konversi, kemudian akan tampil sebuah output dengan tampilan nilai Anda adalah B+ sesuai dengan di script PHP-nya. Kemudian di pertemuan 10 ada program 10.2 kurang lebih sama. Program tersebut akan menampilkan sebuah output yang dimana menggunakan percabangan if dan for. Kemudian user akan diminta untuk memasukkan angka sebagai tinggi dari piramid. Selanjutnya user harus menekan tombol hitung. Maka ditampilkan hasil dari tinggi piramid tersebut sesuai angka yang diinputkan. Untuk contohnya saya di sini memasukkan angka 5, kemudian diklik hitung
akan muncul sebuah piramid bintang dengan sesuai angka yang dimasukkan tadi 5 dengan tinggi piramidnya yaitu 5. Selanjutnya di pertemuan ke-11 yaitu membahas tentang penanganan form di PHP. Untuk penanganan form ini terdapat ruang lingkup materi yang diantaranya adalah berbagai cara penanganan form, kemudian form input type teks dan password, kemudian tipe radio, checkbox, combo box, text area, dan yang terakhir adalah form validation. Untuk yang pertama yaitu form input type teks dan password. Di sini ada script HTML dan di dalamnya terdapat script PHP. Di situ menggunakan variabel prodi 1, prodi 2, prodi 3. Kemudian untuk outputnya di sini sesuai namanya yaitu tipe teks dan password. Di sini kita disuruh untuk memasukkan beberapa program studi ya. Kita misalkan di situ informatika, teknologi pangan, dan teknik industri, kemudian di submit. Kemudian di program yang kedua yaitu program form input tipe radio. Di sini menggunakan tipe radio yaitu pilihan yang dimana terdapat 3 pilihan. Kita diminta untuk memilih satu pilihan. Saya contohkan, kita memilih minyak, kemudian kita klik pilih, maka akan tampil sebuah output yaitu sembako yang telah Anda pilih adalah minyak. Selanjutnya di yang ketiga yaitu input tipe checkbox. Di sini menggunakan checkbox yang terdapat perulangan if. Kemudian untuk outputnya di sini ada 3 pilihan. Misalnya contohnya hewan, kemudian diminta untuk mengeklik boleh 1, 2 ataupun 3. Saya coba di situ mengklik 2 yaitu sapi dan kuda. Terus kita klik pilih, maka akan muncul sesuai pilihan yang kita pilih yaitu sapi dan kuda. Kemudian di nomor keempat yaitu input tipe combo box. Di sini kurang lebih sama, tampilannya beda karena di sini ada daftarnya. Kita klik ke bawah akan ada daftar yang kita inputkan, misalnya durian, semangka atau rambutan dan nanas. Kemudian kita pilih misalnya durian, maka nanti setelah diklik pilih akan muncul kalimat bahwa favoritmu adalah durian. Kemudian di nomor 5 yaitu input tipe text area. Di sini terdapat script PHP dengan percabangan if menggunakan text area, yaitu sebuah area teks yang bisa kita tuliskan di dalamnya. Seperti di contoh terdapat sebuah area teks, kemudian saya coba menuliskan biodata saya di situ, kemudian saya klik input biodata. Selanjutnya akan muncul sebuah kalimat yang sesuai dengan apa yang kita masukkan di teks area tersebut. Selanjutnya di form validation, di sini terdapat validasi form ya, menggunakan beberapa variabel, kemudian terdapat percabangan if juga, kemudian terdapat fungsi, dan untuk tampilan outputnya seperti gambar, seperti screenshot di sini terdapat validasi form yang awal muka. Di sini untuk bagian nama ketika dilewati terus kita mengklik submit, maka akan muncul sebuah peringatan yaitu nama harus diisi. Kemudian ketika kita sudah memasukkan nama kemudian diklik submit, maka akan muncul hasil inputan yaitu nama yang diinputkan tadinya. Selanjutnya di pertemuan ke-12 yaitu membahas tentang server set programming lanjut atau array dan fungsi di dalam PHP. Kita contohkan yang nomor 1 ya adalah array dengan for dan for each. Di sini menggunakan beberapa variabel yaitu variabel nama, kemudian menggunakan percabangan for dan percabangan for each. Kemudian untuk tampilan outputnya seperti di gambar yaitu yang di atas ini menggunakan isi array dengan for, kemudian yang di bawah adalah menggunakan array dengan for each. Selanjutnya di nomor kedua yaitu array for each dan while list.
Di sini menggunakan for each, kemudian while-list yang diantaranya seperti ini, memasukkan IPK yaitu beberapa nilai IPK, kemudian untuk tombol tampilannya seperti pada gambar, yaitu menampilkan isi array asosiatif dengan for each. Kemudian ini tampilan dari IPK yang kita masukkan di variabel yang ada di script PHP tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu array dengan sort dan rsort. Di sini menggunakan untuk variabel awalnya untuk inputan nilainya, kemudian yang kedua ini menggunakan sort, kemudian yang ketiga menggunakan rsort. Untuk tampilan outputnya array sebelum diurutkan itu seperti ini, sesuai dengan dari inputan di script PHP-nya. Kemudian yang kedua array setelah diurutkan dengan sort, ini diurutkan menggunakan sort, tampilannya seperti ini kurang lebih. Kemudian yang ketiga adalah array setelah diurutkan menggunakan rsort. Untuk tampilan rsortnya kurang lebih seperti ini, beda seperti yang diurutkan dengan sort. Selanjutnya yaitu fungsi dengan return value dan parameter. Di sini terdapat file HTML yang di dalamnya terdapat file PHP dengan di dalam file PHP-nya yaitu terdapat fungsi untuk return value dan parameternya. Di sini menggunakan fungsi hitung umur, kemudian variabel tahun lahir dan variabel tahun sekarang. Kemudian untuk pemanggilan fungsinya di sini umur saya adalah, kemudian terdapat fungsi hitung umur, di dalamnya terdapat umur tahun lahir saya, dan yang kedua yaitu tahun sekarang. Untuk outputnya seperti pada browser ini, tampilan browser menampilkan umur saya adalah 19 tahun. Baik, kurang lebihnya seperti itu dari pengerjaan tugas saya mulai dari 8 sampai dengan 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.